Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Nugroho, AMG MPH, dosen program studi gizi di Universitas Aisyah Yogyakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2025. Pada kesempatan ini, kali ini saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester atau RPS mata kuliah manajemen program gizi yang saya ampu. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS, di mana saya akan menjelaskan deskripsi dari mata kuliah ini. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan belajar mengenai manajemen program gizi yang meliputi konsep manajemen dan perencanaan program gizi, analisis situasi dalam bidang gizi, analisis penyebab masalah, pembelian prioritas dan pemecahan masalah gizi di masyarakat, perencanaan program gizi di masyarakat, pelaksanaan intervensi gizi di masyarakat, program intervensi gizi di skala makro dan mikro di Indonesia, serta monitoring dan evaluasi serta inovasi program gizi. Mata kuliah ini disampaikan untuk mahasiswa di tahun kedua selama 16 minggu dengan 14 kali pertemuan kuliah teori secara tatap muka, 8 sesi praktikum, dan 2 kali evaluasi yang terdiri dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kemampuan yang diharapkan setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah MPG ini adalah 1. Mampu merancang program pangan dan gizi berbasis tantangannya di masyarakat. Mampu menerapkan strategi intervensi program pangan dan gizi. Dan yang ketiga adalah mampu mengevaluasi program pangan dan gizi sesuai dengan prinsip manajemen yang efektif dan efisien. Materi pembelajaran yang akan didapatkan mahasiswa selama 1 semester yaitu 1. Teori dan prinsip tentang manajemen program gizi di masyarakat. Yang kedua adalah analisis situasi berbasis bukti untuk mengidentifikasi permasalahan gizi di masyarakat. Selanjutnya, menyusun dan menentukan prioritas masalah gizi. Berikutnya adalah menyusun akar masalah berdasarkan hasil analisis situasi di masyarakat, serta membuat alternatif pemecahan masalah gizi dengan mengacu kepada analisis situasi dan berbasis bukti ilmiah. Materi yang keenam adalah konsep tentang advokasi program gizi, di mana materi yang ketujuh disampaikan terkait dengan aspek-aspek yang berkaitan dengan implementasi program gizi. Materi ke-8 adalah rencana monitoring dan evaluasi dari sebuah program gizi, dan yang terakhir adalah program-program intervensi gizi yang sudah dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Referensi yang kami gunakan di dalam mata kuliah ini adalah 1. Buku yang dikarang oleh beliau Mutalazimah di tahun 2020 tentang manajemen program gizi yang diterbitkan oleh UMS Press, dan buku tentang metode perencanaan intervensi gizi di masyarakat yang ditulis oleh Nia Novita dan kawan-kawan. Berikutnya, kami juga menggunakan beberapa publikasi dari dosen kami, yaitu dari beliau dosen atas nama Silvi Lailatul, kemudian juga Muhammad Hafiz dan Farina Rizka. Sistem pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah kita menggunakan sinkronus melalui tatap muka di kelas secara langsung dan asinkronus menggunakan lensa Unisa Yogyakarta. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu menggunakan small group discussion, contextual learning, serta case-based learning. Interaksi dosen dan mahasiswa dilakukan secara offline, dan semua aktivitas pembelajaran terekam di lensa Unisa Yogyakarta, baik itu kuliah teori, praktikum, maupun pembelajaran yang terstruktur. Sistem penilaian yang kita gunakan menggunakan 2 sistem, yaitu bentuk tes dan non-tes. Kemudian bentuk tes yang dilakukan adalah dengan 1. Tugas, di mana tugas ini diberikan dalam bentuk review paper tentang program intervensi gizi di Indonesia. Bentuk tes yang lain, yang kedua adalah ujian tengah semester. Mahasiswa mengerjakan bentuk soal pilihan ganda sebanyak 50 soal, serta ujian akhir semester dengan jumlah soal 50
juga dalam bentuk pilihan ganda. Bentuk non-tes yang dilakukan adalah berupa penilaian soft skill dan hard skill dari mahasiswa pada saat tatap muka, perkuliahan, teori, dan praktikum. Kemudian untuk pembobotan penilaian yang kami lakukan, dilakukan terdiri dari tugas bernilai 10%, praktikum 15%, peer assessment 5%, hasil project 35%, serta kuis 50%, di mana ujian tengah semester dinilai sebesar 15%, dan juga ujian di akhir semester sebesar 15%. Berikut ini saya sampaikan video proses pembelajaran bersama dengan mahasiswa pada mata kuliah Manajemen Program Gizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Pagi Pak. Masih sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih kuat? Oke, mari kita lanjutkan kuliah kita ya. Tapi sebelum kita mulai kuliah kita, seperti biasa kita berdoa dulu, doa belajar dan satu surah pendek. Surahnya adalah Al-Kautsar. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Oke, baik. Terima kasih. Semoga kuliah kita di pagi hari ini nanti akan mendapatkan berkah dalam kita menuntut ilmu. Amin. Baik, adik-adik, hari ini kita akan mempelajari atau mendiskusikan satu topik di mata kuliah Manajemen Program Gizi, yaitu advokasi program gizi. Jadi di pertemuan sebelumnya ya, terutama di pertemuan awal, kalian sudah dijelaskan apa itu program gizi atau manajemen program gizi, dan juga bagaimana menyusun program gizi itu. Oke, yang pertama saya refresh dulu ya pertemuan sebelumnya. Kira-kira apa sih yang bisa dilakukan atau yang harus dilakukan ketika kita bicara tentang atau membuat tentang program gizi? Ada yang mau jawab? Ya, silahkan. Analisis situasi, Pak. Analisis situasi, oke, bagus. Ya, masih ingat ya, itu langkah pertama ketika kita akan melakukan penyusunan program gizi. Nah, program gizi itu ternyata juga selain kita harus nyusun ketika program itu sudah jalan atau sebuah program itu dijalankan oleh pemerintah atau siapapun, sebenarnya kita bisa melakukan evaluasi. Dari evaluasi itu kita bisa memberikan advokasi kepada mereka. Nah, advokasi itu tidak hanya dalam konteks dalam dunia hukum ya, ada advokat gitu ya, memberikan bantuan terkait dengan masalah hukum. Nah, di sini advokasi itu terkait dengan bagaimana kita memberikan pandangan terkait dengan program-program yang ada di Indonesia, khususnya program gizi. Nah, apa sih advokasi itu? Nah, advokasi itu adalah sebuah strategi di mana di sana kita berusaha untuk mempengaruhi siapa? Nah, karena advokasi itu kaitannya dengan program, maka program itu pasti yang memutuskan adalah mereka pengambil keputusan atau stakeholder, atau dalam hal ini adalah pemimpin. Ya, pemimpin itu bisa kepala dinas, semua yang menjalankan program. Nah, itu dilakukan ketika kapan? Ketika menyusun, mengembangkan hukum dan regulasi, kemudian termasuk juga mendistribusikan sumber daya untuk membuat keputusan, di mana keputusan itu pasti mempengaruhi kehidupan orang lain. Ya, nah itu pentingnya kita melakukan advokasi. Sekali lagi, ini adalah sebuah proses. Prosesnya apa? Proses untuk mempengaruhi orang lain. Ya. Oke,
Kemudian advokasi ini karena yang bagus itu memang harus direncanakan. Seperti kemarin kita belajar membuat program gizi gitu, maka semua harus direncanakan. Semua hidup itu direncanakan karena mempengaruhi banyak orang. Kalau tanpa perencanaan ya nanti akan berjalan tidak baik. Direncanakan dan pastinya disengaja. Dan ini pasti usaha yang berkelanjutan karena program gizi itu ada evaluasi di mana salah satu tahapan evaluasi itu juga ada advokasi yang akan mempengaruhi kehidupan orang banyak yang tentunya pasti juga perlu perbaikan. Nah, di sana proses itu memerlukan dukungan dan pemahaman di mana itu dibangun dalam periode waktu dengan menggunakan strategi metode yang sangat variatif, ya. Oke. Jadi pada prinsipnya advokasi itu kita bicara pada mereka para pengambil keputusan, partner yang potensial di dalam sebuah program itu, karena sebuah program itu tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, ada unsur-unsur lain di sana. Ya. Kemudian ini jelas stakeholder, sehingga agenda-agenda yang dijalankan itu akan terbantu. Nah, kata kunci dari advokasi itu adalah yang pertama influencing, ya. Influencing, mempengaruhi orang. Kenapa itu perlu? Karena kita harus membuat atau memberikan pemahaman yang sama terhadap sebuah kasus atau sebuah program yang dijalankan di pemerintah atau di swasta sekalipun juga. Ya. Nah, proses ini disengaja, kemudian ada policy maker-nya, karena setiap keputusan itu pasti dibuat oleh mereka-mereka yang mengambil keputusan. Sekali lagi, keputusan itu pasti akan berpengaruh bagi banyak orang. Ya. Nah, jenisnya apa saja advokasi? Advokasi itu bisa dilakukan secara personal, ya. Masalahnya sangat khusus, atau juga bisa dilakukan berbasis kepada isu based. Nanti saya akan nanya kira-kira program di Indonesia yang sangat mempengaruhi banyak orang itu apa? Tunggu pertanyaan saya, nanti kalian akan jawab. Ya, isu base, ya. Jadi pada prinsipnya di sini adalah masalahnya itu lebih luas dibandingkan kalau kita melakukan advokasi itu secara personal. Oke, ahli gizi kan juga bisa melakukan advokasi secara personal. Misalnya apa? Kalian membantu orang untuk menurunkan berat badan, menaikkan berat badan, kemudian untuk memberikan diet makanan tertentu, itu sangat personal. Nah, kalau isu base itu biasanya masalahnya akan lebih luas dan mempengaruhi banyak orang. Oke. Esensi dari advokasi yang baik. Sama seperti kalau kemarin kalian belajar terkait dengan membuat program gizi. Langkah pertamanya apa? Pasti mengidentifikasi masalah yang akan dilakukan atau yang akan diadvokasi. Nah, untuk tahu masalah itu ada atau tidak, penting atau tidak, kemarin kalian sudah belajar di pertemuan sebelumnya, sesuatu itu bisa dianggap masalah itu dengan batasan-batasan tertentu, ya. Tuh, ada angkanya bahkan, ya. Kemudian kalau kita sudah tahu masalahnya, kita harus pahami ini. Kita harus lebih baik memahaminya dibandingkan orang lain. Nah, untuk tahu memahami dengan lebih baik itu ya salah satunya ya kita harus mempunyai banyak literatur untuk memahami masalah ini seperti apa, magnitude-nya seperti apa, ya. Nah, kemudian kalau kita sudah memahami, kita tempatkan permasalahan itu secara tepat, ya. Sehingga kita bisa, kalau dalam konteks program pemerintah, kita bisa mendudukkan permasalahan itu dalam konteks kehidupan politik. Karena pemerintah itu kan berganti, ya. Nah, masalah itu bisa saja yang kemarin dianggap masalah, sekarang tidak dianggap masalah. Atau sebaliknya, yang kemarin tidak masalah oleh pemerintah sebelumnya, sekarang dianggap sebuah masalah oleh pemerintah yang sekarang. Nah, untuk bisa melakukan advokasi, artinya kita harus membangun relasi, membangun hubungan dengan orang yang akan kita advokasi. Jadi, kalaupun sekarang kalian masih kuliah ya itu sudah bisa membangun jaringan. Ya. Nah, itu supaya apa? Kita mempunyai hubungan dengan orang-orang atau kelompok atau institusi yang akan kita berikan advokasi.
Nah, tahapannya ini tadi, tetapkan masalahnya, lakukan kajian, perhatikan, saya kasih tanda di sana temperatur emosional, ya. Karena banyak program di pemerintah itu sifatnya adalah politis. Jadi ketika kita memberikan advokasi, sebelum kita memberikan advokasi kan tadi kita harus tahu nih masalahnya apa, kajian. Nah, kalau misalkan program pemerintah itu kita anggap, atau program siapapun kita anggap ada sesuatu yang keliru di sana, biasanya orang akan resisten. Ya, kalau orang dikritisi itu emosional gitu. Ya, nah ini kita harus pandai membaca bagaimana temperatur, katakanlah suasana hati atau suasana politik atau suasana program itu sendiri. Gitu ya. Kemudian setelah itu kita bisa melakukan diskusi, curah pendapat, karena juga sudah belajar yang namanya focus group discussion. Nah, itu sebagai salah satu cara untuk bisa mendapatkan informasi dari para stakeholder. Berikutnya baru dilakukan perencanaan aksinya seperti apa. Ya. Nah, sebelum dilakukan advokasi, sekali lagi informasinya di-gather dulu, resikonya dihitung. Kemarin kami juga sudah belajar kan, membuat pemetaan, terus membuat rankingan masalah, sehingga kita bisa menetapkan masalahnya yang utama itu apa. Nah, itu menilai risiko. Membangun strategi relasi ya, kerjasama yang strategik, kredibilitasnya bagaimana sebagai kita pelaku advokasi. Ya, kita harus bisa menunjukkan bahwa kita itu mempunyai kemampuan, mempunyai kredibilitas di dalam memberikan advokasi. Terutama kalau kita bicara gizi ya, kalian belajar ilmu gizi. Kalian harus menguasai benar-benar masalah gizi yang ada di Indonesia. Nah, di sini kita juga harus mengkaitkan advokasi itu di dalam prioritas negara. Dan harus difokuskan hanya pada masalah itu. Jadi kita nggak boleh lari kemana-mana. Misalkan fokusnya nanti di masalah kurang gizi, lebih gizi, pemberian makan, dan seterusnya. Gitu. Nah, itu kita fokus ke sana. Next, pendekatannya bagaimana? Satu, jelas, melibatkan pemimpin. Pemimpin itu konteksnya adalah mereka yang menjalankan program. Mereka yang menjalankan program itu pasti ada koordinatornya. Nah, koordinator dari program itulah yang kita sebut sebagai pemimpin. Ini juga membangun kerjasama yang bagus, ya. Artinya komunikasi itu harus dijalin terus dengan orang-orang atau institusi yang akan kita berikan advokasi. Kemudian penting juga kita bisa memobilisasi kelompok-kelompok tertentu. Misalnya kalau ahli gizi ya, kalian bisa saja diskusi dengan ahli gizi yang lain nih. Ini kita punya grup misalkan, kita membicarakan sesuatu. Menurut kalian, menurut kita bagaimana masalah gizi di Indonesia itu? Tapi fokus pada masalah apa? Itu namanya memobilisasi komunitas. Komunitas siapa? Komunitas ahli gizi. Ya. Kemudian kita harus meningkatkan kapasiti kita di dalam memberikan advokasi. Dan yang nggak kalah penting itu adalah kita harus bisa bekerja dengan media. Gitu. Kenapa? Kira-kira kita penting bekerja dengan media. Ya. Pak, kira-kira apa sih pentingnya media ini di dalam advokasi? Gitu? Nah, oke. Ya, jadi pertanyaan ya, apa sih pentingnya media gitu? Oke, saya akan nanya dulu. Siapa di antara kalian yang kadang so update status? Ya, ya kan? Terus kalian ngupdate apa gitu? Kalian update status itu kan dalam rangka untuk biar dikenal banyak orang perhatian pada apa yang kamu tulis gitu kan. Nah, media itu mempunyai peran seperti itu. Ya, kenapa itu penting? Ya. Jadi kalau di Indonesia yang namanya media ya seperti di negara lain juga itu kan berkembang sangat pesat ya. Baik media kalau cetak masih ada, masih bertahan. Media elektronik pakai portal-portal berita, bahkan sekarang ada TikTok, Instagram dan lain sebagainya itu adalah media. Ingat tadi di pertama tadi advokasi itu kita melakukan apa? Analisis. Oke. Kemudian selain analisis, tujuan dari advokasi itu adalah apa? Untuk mempengaruhi. Mempengaruhi, influencing. Ya, bagaimana kamu mempengaruhi orang itu kan tidak
tidak juga hanya bisa dilakukan secara personal ya, tetapi juga bisa lewat media. Media itu cakupannya luas, ya. Sehingga pentingnya media itu tadi adalah supaya suaramu, pendapatmu itu bisa didengar oleh banyak orang. Nah, itulah pentingnya media. Saya kasih contoh deh. Saya tanya, bukan saya kasih contoh. Saya tanya sekarang. Pertanyaan saya, coba sebutkan salah satu program di Indonesia yang saat ini menurut kalian menjadi sorotan banyak orang. Saya, Pak. Ya, oke. Ini program makan gratis, Bapak. Oke, makan gratis ya. Mahasiswa selalu senengnya gratis-gratis, ya kan? Nah, tapi sayangnya kalian nggak dapat bagian itu kan untuk makan gratis. Oke, kita akan lihat bagaimana program makan bergizi gratis ini yang menjadi sorotan. Kita lihat dulu, saya akan tunjukkan salah satu web yang digunakan atau webnya dari Badan Gizi Nasional. Oke, saya akan menunjukkan satu web yang tadi disebutkan terkait dengan program makan gratis. Tapi penyebutannya kurang, makan bergizi gratis. Nah, pasti bergizi. Oke, itu jangan lupa ya. Oke, kita lihat ya. Nah, ini. Ya. Ini adalah webnya Badan Gizi Nasional yang tadi kalian sebutkan. Kalian bisa akses di sana ya. Ini sebagai salah satu bentuk bagaimana program gizi di Indonesia itu dijalankan. Nah, kita bisa saja memberikan advokasi kepada Badan Gizi Nasional ini. Ya, ini di bawah bukan lembaga kementerian ya, tapi mempunyai tugas yang sangat luar biasa. Ya, lumayan berat, lumayan berat dan juga pasti strategis. Nah, siapa yang menjadi sasaran dari program gizi ini? Program makan bergizi ini, ya. Ada peserta didik dari SD sampai santri, ada anak-anak. Kemudian juga ada ibu hamil dan menyusui, gitu. Nah, ini adalah program makan bergizi gratis di Indonesia. Cuman satu, mungkin kalian bisa siap-siap nih memberikan advokasi. Siapa tahu kemarin kalian sudah pernah mendengar cerita-cerita atau berita terkait dengan program makan bergizi ini. Tapi kalau dalam konteks advokasi, biasanya advokasi itu selalu akan merujuk kepada hal-hal yang agak kurang atau yang kurang baik dilaksanakan dalam sebuah program. Oke, bisa ngasih contoh? Kamu tadi memberikan menunjuk makan bergizi ini. Menurutmu apa yang perlu dikritisi salah satunya dari program gizi makan bergizi ini? Salah satu menunya itu ada UPF, Pak. UPF, oke. UPF apa? Ultra Processed Food. Oke, Ultra Processing Food. Oke, nah yang diberikan itu ya. Oke, ada yang kira-kira kenapa kamu kritisi UPF itu? Menurut saya itu karena UPF ini kan makanan yang cenderung instan ya Pak kadang. Terus juga mungkin kandungan gizinya kurang karena ada sodium bisa jadi, terus juga ada pengawet seperti itu Bapak. Jadi kurang ini. Ya, oke. Ya, betul. Jadi kemarin memang sempat jadi polemik ya terkait dengan pemberian makan UPF ini oleh BGN. Memang betul, kita sudah belajar yang namanya UPF itu pasti kandungan gizinya sudah lebih sedikit, tidak fresh ya. Kemudian di sana juga biasanya akan mengandung lebih banyak pengawet. Nah, itu yang harus dihindari. Oke, kira-kira dalam konteks itu mungkin ada yang mau jawab juga UPF. Kalau kamu menyarankan UPF tidak ada, kamu akan mengadvokasi mereka untuk memberikan apa? Mungkin dengan memanfaatkan pangan lokal yang ada di daerah tersebut. Oke, memberikan pangan lokal. Oke, contohnya apa? Contoh makanannya, misalkan. Ini Pak mungkin nugget yang dimodifikasi dari lele Pak. Oke, nugget tapi dari lele. Oke, ya.
Karena itu menggunakan produk lokal yang di Indonesia banyak sekali. Tapi dengan catatan apa nuggetnya? Dengan catatan homemade gitu Pak. Oh, homemade, oke. Di sana berarti kita melakukan apa lagi? Pemberdayaan Pemberdayaan masyarakat secara ekonomi, karena akan memproduksi nugget homemade tadi. Nah, ini adalah contoh ya, salah satu contoh bagaimana program gizi di Indonesia yang bisa kita kritisi, yang bisa kita advokasi. Tapi sekali lagi, kalian harus influencing dulu, kalian harus tahu masalahnya. Paling tidak kalian tadi sudah mengetahui nih masalahnya apa, UPF-nya kok ada di sana, itu nggak bagus. Baik, pertanyaan lanjutan saya tadi, program gizi yang lain siapa yang nyebutkan selain makan bergizi gratis? Iya, silahkan. Percepatan penanggulangan stunting. Oke, percepatan penanggulangan stunting. Jadi kita memang masih mempunyai masalah stunting di Indonesia. Nah, untuk tahu kita masalah atau tidak, seperti saya katakan tadi dan sudah kalian pelajari, itu ada ukuran-ukurannya. Tetapi untuk tahu ukuran itu jadi masalah atau tidak, kita harus tahu nih, angkanya berapa sih di Indonesia, gitu. Ya, masih ada yang tahu kira-kira berapa sih prevalensi stunting di Indonesia sekarang? Atau yang kamu tahu? Ya. Kalau tahu saya ya Pak, 21% itu pada masa pemerintahan kemarin. Oke, pemerintahan sebelumnya ya 21%. Nanti kita lihat, saya akan tunjukkan lagi salah satu web yang bisa kita gunakan untuk belajar juga terkait dengan bagaimana kita melakukan analisis situasi untuk melakukan advokasi kepada, katakanlah di sini contohnya ke pemerintah. Oke, saya akan tunjukkan webnya. Oke, seperti saya katakan tadi, saya akan tunjukkan ke kalian untuk melihat bagaimana kondisi stunting di Indonesia. Tadi jawabannya adalah prevalensinya 21% di akhir pemerintahan sebelumnya. Oke, kita lihat sekarang. Sebelumnya ada berapa sih prevalensinya? Ini adalah webnya Kementerian Kesehatan yang kalian bisa akses terkait dengan data terakhir tentang stunting di Indonesia. Nah, di tahun 2024 Kementerian Kesehatan lewat survei SSGI ya, survei status gizi Indonesia itu menunjukkan datanya prevalensi stunting itu adalah 19,8%. Itu. Nah, inilah yang kita alami sekarang. Nah, itu sebenarnya menjadi salah satu bahan bagaimana kita akan melakukan advokasi kepada pemerintah. Di sini sebetulnya mereka juga sudah menyebutkan beberapa tantangan yang dihadapi oleh pemerintah yang disampaikan oleh beliau, Bapak Menteri. Oke, baik adik-adik mahasiswa, topik kita sampai di sini. Itulah topik terkait dengan advokasi. Siapa tahu di antara kalian nanti akan menjadi orang-orang yang expert di dalam program gizi di Indonesia sehingga bisa memberikan masukan, advokasi kepada semua pelaksana program gizi di Indonesia. Insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang lebih baik lagi dengan program gizi yang selalu dievaluasi menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Amin. Baik, terima kasih. Kita akhiri ya untuk kuliah di hari ini. Mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Demikian pemaparan saya tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah manajemen program gizi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.